atas nama Panglima Tinggi Jenderal Bulet Tabuni dan saya sebagai Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Komunis Nasional dan kiri saya juru bicara Tentara Pembebasan Komunis Nasional. Kami mengimbaukan kepada seluruh komando-komando daerah pertahanan yang sudah mereformasikan diri sesuai dengan standar militer dunia, dari Panglima sampai komando yang terkecil di tingkat Papua. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali berulah di Kabupaten Puncak Kamis 6 Mei 2021 sekitar pukul 19:07 waktu Indonesia bagian timur. Kelompok teroris Papua ini menyerang Mapolres Puncak di wilayah distrik Ilaga. Bahkan tembakan tak diarahkan ke aparat saja, namun juga kepada warga. Warga pun terpaksa mengungsi ke kantor Bupati Puncak untuk mengamankan diri mereka. Kapolres Puncak Kompol Nyoman Punio mengatakan arah tembakan berasal dari Kampung Kimak yang berjarak 300 meter dari Mapolres Puncak. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian timur terdengar suara tembakan dari arah Kampung Kimak. Kampung tersebut berjarak sekitar 300 meter dari Mapolres Puncak. Demikian kata Nyoman Punio dilansir Kembara.id dari Detik News Jumat 7 Mei 2021. Putra Bali ini menambahkan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kejadian terjadi pada malam hari saat sudah gelap sehingga aparat tidak melakukan pengejaran. Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Quduzi mengungkapkan kelompok yang menyerang Mapolres Puncak berasal dari Ilaga, Papua. Kelompok tersebut kini tengah diburu aparat TNI Polri. Kontak senjata menurutnya terjadi berawal saat kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menembak ke arah aparat. Kombes Pol M. Iqbal Al-Quduzi menerangkan benar bahwa pada hari Kamis 6 Mei 2021 pukul 19:07 waktu Indonesia bagian timur telah terjadi kontak tembak antara TNI Polri dan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Klimak, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Selain itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka kerap kali menantang rencana kedatangan 400 prajurit TNI Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Pamrawan dari Batalion Infanteri Unit 315 Garuda. Pasukan yang akan dikirim ke Papua ini kerap disebut pasukan setan karena kemampuan mereka beberapa kali ditugaskan di daerah-daerah konflik. Rencana pengiriman pasukan setan ke wilayah Papua ini untuk mengamankan ujung Indonesia itu dari gangguan keamanan yang kerap dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Apalagi belakangan ini KKB telah dicap sebagai organisasi teroris oleh Indonesia. Asisten 2 Sriwijaya Kolonel Infanteri Willy Brodus Yosrohadi menegaskan pasukan setan sampai saat ini masih keputusan dari Mabes TNI terkait penugasan ke Papua. Menanggapi rencana kedatangan 400 personil pasukan setan di tanah Papua ditanggapi oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambom. Ia mempersilakan pasukan setan untuk menginjak tanah Papua. Sebi mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasukan bala surgawi untuk melayani pasukan setan nantinya saat berperang. Pasukan setan Indonesia silakan datang ke Papua. Pasukan bala tentara surgawi dan pasukan TPNPB siap layani. Demikian tulis Sebi melalui pesan singkat dikutip dari cnnindonesia.com Rabu 5 Mei 2021. Ia menegaskan pihaknya tak akan gentar meski TNI dan Polri mengirimkan ribuan personil untuk melawan mereka. Pihaknya bertekad akan terus melakukan perlawanan hingga Papua merdeka secara penuh. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia secara resmi telah menyatakan KKB atau OPM sebagai organisasi teroris. Tantangan itu ditebar KKB Papua dari dalam hutan Nduga, Papua melalui sebuah rekaman video yang kini menjadi viral. Dalam video itu terlihat 3 orang KKB Papua mengaku pengaruh dengan adanya label teroris pada kelompok mereka. Mereka menegaskan tidak akan mundur walaupun TNI dan Polri menerjunkan banyak anggota untuk mengejar mereka. Kami tidak akan mundur satu langkah pun. Kau mau kirim berapa personil pun tetap kita layani.
Saat ini Satgas Nemangkawi tengah melakukan operasi besar-besaran untuk memburu KKB Papua. Operasi itu searah dengan perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menumpas KKB di Papua. Perintah Jokowi itu didasari dengan meningkatnya gangguan keamanan yang dilakukan oleh KKB Papua. Terkini, sebanyak 400 pasukan TNI dari unit 315 Garuda diterjunkan ke Papua. Misi utama pasukan yang kerap dijuluki pasukan setan ini untuk memberantas kelompok kriminal bersenjata Papua. Ratusan pasukan ini memiliki spesifikasi penembak khusus dan telah dibekali taktik menghadapi perang secara khusus. Saya Jurtabakan Selobi Omnivora. Terima kasih atas kebersamaan Anda di channel ini. Sampai jumpa.